Yan, kamu sudah dengar belum? Tahun ini Pak Kusno lagi nyari tambahan panitia kurban. Oh ya kah? Memangnya? Mas mau jadi panitia kurban? Makanya itu, aku kepikiran. Gimana kalau kita ikut juga jadi panitia? Tumben Mas semangat begitu. Ada apa memangnya? Coba deh kamu pikir. Panitianya kan pegang semua daging tuh. Terus? Kalau ada beberapa kilo yang nggak kehitung, nggak bakal ada yang sadar kan? Maksudnya Mas? Ya, istilahnya ambil upah capek lah. Kita kan bantu kerja juga. Maksudnya ngambil sedikit? Aku khawatir. Nanti ketahuan warga. Sedikit-sedikit aja nggak masalah. Daging yang bagus dipisahin, terus kita jual ke penadah. Tapi kalau bisa dapat lumayan juga ya. Makanya kita harus pintar cari peluang. Aku suka sama idenya. Besok pagi kita ke rumah Pak Kusno, biar cepat didaftarin. Hai teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Dukungan kalian sangat berarti buat perkembangan channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum. Lagi sibuk ya Pak? Waalaikumsalam. Namanya juga mau Idul Adha, banyak yang harus disiapin. Kalian ada perlu apa? Ini Pak, saya sama Yanti mau bantu jadi panitia kurban tahun ini. Alhamdulillah, bagus itu. Memang lagi kurang orang. Kami pengen ikut bantu dari awal sampai pembagian, Pak. Wah, bagus. Jarang ada yang suka rela begini. Ya, hitung-hitung ibadah juga, Pak. Nah, kalau begitu saya bagi tugas ya. Siap, Pak. Biasanya yang perempuan bantu bungkus sama potong-potong daging. Nggak apa-apa, Pak. Saya bagian motong daging aja, biar cepat nanti kerjanya. Soalnya saya biasa bantu di hajatan. Ya udah, kalau begitu, nanti kamu gabung sama ibu-ibu di meja pemotongan. Siap, Pak. Kalau Haris, badanmu kuat, cocok bantu di bagian penyembelihan. Pegang sapi sama bantu angkat daging. Siap Pak, tenang aja. Kerja ini capek loh, dari pagi sampai sore. Nggak masalah Pak, yang penting bisa bantu masjid. Kalau semua warga kayak kalian, enak jadinya. Amin, Pak. Besok habis sholat Id langsung kumpul di halaman masjid ya. Iya Pak. Jadi, gimana nanti? Tenang, pas daging mulai numpuk, kita sisihin dikit-dikit. Nanti kamu masukin karung dan aku angkut. Bagian yang bagus kan? Ya jelas dong, bagian daging yang bagus-bagus jangan sampai dikasih ke warga semua. Kalau dapat banyak, bisa lumayan tuh. Makanya, nanti langsung aku jual ke Pak Bowo. Pak Bowo? Iya, dia pasti mau beli murah. Daging kurban mah gak bakal ditolak. Wah, bisa dapat jutaan kali ya. Kalau pintar mainnya, bisa banget. Tapi jangan sampai ketahuan warga. Tenang aja, orang kampung mana mungkin tahu. Nanti kalau ada kekurangan dan mereka protes gimana? Bilang aja dagingnya memang segitu jatahnya. Beres. Duh, aku jadi nggak sabar nunggu hari kurban. Sama, tahun ini kita harus manfaatin kesempatan. Wih, tahun ini lumayan banget ya, Kri. Iya, Bang. Aku tadi dengar ada tambahan 1 sapi sama 1 kambing. Alhamdulillah. Berarti jumlahnya jadi 2 sapi sama 1 kambing. Rezeki orang kampung juga makin bagus sekarang. Pak Kusno juga bilang donaturnya nambah. Syukur deh, kasihan juga warga yang jarang makan daging. Betul, anak-anak pasti senang besok. Kalau kurban begini enak ya suasananya, kampung jadi ramai. Iya Bang,
Orang-orang juga kompak bantu. Semoga pembagiannya lancar-lancar aja besok. Amin. Mudah-mudahan semua panitianya amanah. Pak Kusno pasti milih orang-orang yang bisa dipercaya lah. Harusnya sih begitu. Riz, tumben jam segini ke pasar. Lagi mau ada urusan, Pak. Wah, urusan apa tuh? Bapak mau daging sapi murah nggak? Murah? Gimana maksudnya? Daging kurban, Pak. Loh, kamu dapat dari mana? Tahun ini aku jadi panitia kurban di masjid. Oh. Nanti ada beberapa kilo yang bisa aku keluarin. Banyak. Kalau lancar, bisa 20-30 kilo. Bahaya nggak tuh? Tenang aja. Aman kok, Pak. Orang kampung nggak bakal sadar. Kalau harganya cocok, saya mau. Setengah harga pasar aja, Pak. Wah, murah banget. Yang penting cepat laku. Ya udah, nanti langsung bawa ke belakang kios saya. Siap. Tapi jangan sampai nama saya ke bawah ya. Tenang, Pak. Beres urusan beginian mah. Kalau begitu, saya siap jadi penampungnya. Sip. Memang rezeki kita berarti, Pak. Bang, gimana kupon pembagian dagingnya? Sudah dibagikan semua belum? Alhamdulillah, sudah, Pak. Yang sesuai data kemarin itu kan? Iya, Pak. Saya bagi sesuai daftar yang Bapak kasih. Warga yang kurang mampu udah diprioritaskan. Sudah semua. Bahkan tadi ada beberapa lansia yang saya antar langsung ke rumahnya. Kerja bagus, Bang. Total kupon yang keluar sekitar 230 lembar, Pak. Berarti harus cukup nanti dagingnya. Insya Allah cukup. Soalnya sudah saya hitung kok. Alhamdulillah ya. Semoga semua kebagian rata. Amin. Jangan sampai ada warga yang kelewat. Tenang, Pak. Saya cek ulang tadi. Semua sudah sesuai sama data dari Bapak. Bagus kalau begitu. Semoga besok lancar ya. Amin, Pak. Mudah-mudahan semua panitia amanah. Iya. Soal amanah itu yang paling penting. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, Bu, tahun ini dagingnya lumayan banget ya. Iya atuh, ada tambahan 1 ekor dari tahun lalu. Tadi saya lihat sapinya ada 2, besar-besar lagi. Katanya ada warga perantau yang ikut nyumbang kambing juga. Alhamdulillah ya, berarti warga yang dapat jatah bisa lebih banyak. Iya, tahun kemarin kan sempat ada yang cuma dapat sedikit. Sekarang mah kayaknya cukup semua. Anak-anak pasti senang nanti di rumah, bisa makan daging. Kalau hari kurban tuh memang paling ditunggu. Betul, jarang-jarang makan daging banyak. Si Yanti rajin juga ya hari ini. Iya, dari tadi dia milih-milih daging terus. Mungkin biar cepat rapi kali. Bisa jadi. Wah, rame banget di sini. Ya iyalah, dagingnya numpuk terus dari tadi. Ini tangan saya sampai pegel motongin. Iya, namanya juga hari kurban, Bu. Ian, bantuin sini atuh. Iya, Bu. Saya tadi habis dari meja belakang. Bagian nimbang sama masukin kresek juga belum beres tuh. Ya udah, biar saya aja yang bagian nimbang sama masukin ke plastik. Oh bisa? Bisa, Bu. Biar ibu-ibu fokus motong aja. Wah, bagus tuh. Soalnya dari tadi ribet di timbangannya. Tenang aja,
Biar saya yang kerjain. Alhamdulillah, jadi ringan kerjaan kita. Iya, Yan. Nanti tinggal dibagi rata aja ya. Siap, Bu. Pokoknya jangan sampai ada yang kurang timbangannya. Iya, Bu. Aman. Kasihan warga kalau dapat sedikit. Wah, dagingnya banyak banget. Kalau cuma hilang 20 kilo, pasti nggak bakal ada yang sadar. Untung aja mereka percaya sama aku. Daging sebagus ini kalau dijual ke Pak Bowo pasti laku mahal. Lumayan, daripada capek-capek jadi panitia nggak dapat apa-apa. Rezeki itu harus dijemput. Yang penting pintar cari kesempatan. Yan, tolong bantuin dong. Bantu apa, Bu? Ini, kantong dagingnya udah numpuk banget. Tolong dipindahin keluar. Iya, Bu. Siap. Biar nanti gampang pas dibagikan ke warga. Iya, Bu. Tapi hati-hati ya. Jangan sampai ketukar sama yang belum ditimbang. Tenang aja, Bu. Saya hafal kok. Kalau capek, bilang aja. Dari tadi kamu mondar-mandir terus. Kasian saya ngeliatnya. Nggak apa-apa, Bu. Saya masih kuat kok. Alhamdulillah. Enak ya kalau panitianya rajin begini. Namanya juga bantu ibadah, Bu. Ini saya angkut semua. Gimana? Aman? Aman, ibu-ibu lagi sibuk motong. Dapat banyak? Lumayan, 20 kilo. Aku ambil yang bagus-bagus semua. Sip, masih ada lagi? Nanti aku ambil lagi kalau masih sempat. Rezeki nomplok kita tahun ini. Lumayan banget, bisa dapat duit banyak. Pak Bowo pasti seneng lihat daging segini. Tapi jangan lama-lama di sini, takut ada yang lihat. Tenang, orang-orang fokus di depan semua. Kalau ketahuan, habis kita. Ah, nggak bakal. Kita main rapi. Untung kita jadi panitia. Yan, dari mana aja? Dicariin dari tadi. Oh, tadi saya bantu angkat daging ke belakang, Bu. Oh alah, ini warga udah pada kumpul buat ambil daging. Iya ya, rame juga. Makanya, kita harus cepet bagi-baginya. Aduh Bu, saya dari tadi muter terus. Badan rasanya pegel semua. Capek ya? Iya Bu, kepala juga agak pusing. Ya udah, kalau gitu istirahat aja dulu. Kalau boleh, saya pulang dulu aja, Bu. Iya, nggak apa-apa. Dari pagi juga kalau bantu terus. Makasih ya, Bu. Nih, bawa aja buat di rumah. Jangan, Bu. Nggak usah. Udah, nggak apa-apa. Ini memang jatah panitia. Ya udah deh. Makasih banyak, Bu. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Nanti kalau udah mendingan, main lagi ke masjid. Siap, Bu. Siang itu, warga sudah berkumpul untuk pembagian daging kurban. Mereka mengantre dengan tertib sambil menunggu nama dipanggil panitia. Wajah penuh harap terlihat dari warga yang ingin membawa pulang daging untuk keluarga mereka. Bang, warga udah banyak yang nunggu tuh. Iya, Pak. Ini tinggal siap dibagikan aja. Ya udah, kita mulai aja pembagiannya. Siap, Pak. Pastikan yang bawa kupon dapat semua ya. Tenang, Pak. Udah saya urut sesuai daftar. Bagus. Jangan sampai ada yang kelewat. Siap. Bismillah. Semoga lancar. Amin.
Bambang, Bambang, Iya, Bu. dagingnya yang buat warga sudah dikeluarkan semua. Iya, Bu. Jumlahnya berapa bungkus ya? Tadi terakhir dihitung, totalnya cuma 210 bungkus. Kok bisa cuma segitu? Memangnya kenapa, Bang? Kupon yang saya bagi ada 230 lembar, Bu. Berarti kurang 20 bungkus dong? Iya, harusnya masih ada sisa. Tapi tadi saya lihat daging yang masuk memang segitu. Terus gimana ini? Berarti ada warga yang gak kebagian dong. Aduh, bisa ribut kalau sampai nggak kebagian. Coba cepat bilang ke Pak Kusno deh. Iya, Bu. Ini kayaknya ada yang nggak beres. Loh, kok cuma 210? Nggak mungkin. Harusnya kan 230 bungkus buat dibagikan ke warga. Ini juga kok isinya kebanyakan tulang ya? Apa aku salah hitung ya? Tapi rasanya nggak mungkin deh. Kalau begini, pasti ada warga yang nggak kebagian. Duh, gimana ini? Kayaknya aku harus bilang ke Pak Kusno sekarang juga, sebelum pembagian makin rame. Pak Kusno? Iya, Bang. Kenapa? Daging kurbannya habis, Pak. Habis? Lah, kok bisa? Warga masih ada yang belum kebagian tuh. Iya, Pak. Tadi saya cek, total bungkusnya cuma 210 bungkus. Loh, kok bisa cuma segitu? Padahal kupon yang dibagikan ada 230 lembar. Berarti masih ada 20 warga yang belum kebagian. Iya, Pak. Makanya saya bingung. Harusnya cukup. Aduh, gimana ini nanti kalau ada warga yang nggak dapet? Saya juga takutnya jadi ribut, Pak. Memangnya sudah dicek benar jumlahnya? Sudah, Pak. Bu Neneng juga bilang memang cuma 210 bungkus. Menurut Bapak gimana? Ya sudah, nanti saya minta warga untuk menunggu sebentar. Pak Kusno, ini gimana sih? Barusan saya dengar-dengar jatah dagingnya sudah habis. Panitia macam apa ini? Nggak becus ngurusin warga? Bikin malu kampung aja. Mohon tenang dulu, Bapak Ibu. Saya sedang coba cari jalan keluarnya. Tenang gimana, Pak? Kami udah nunggu dari tadi. Jangan-jangan orang dekat panitia malah dapet double. Iya, yang kayak beginilah bikin warga curiga. Nggak ada yang dibagi diam-diam kok. Mungkin memang belum dibungkusin semua. Kalau nggak sanggup jadi ketua panitia, ya jangan sok ngatur. Saya terima kalau Bapak Ibu marah. Tapi tolong jangan saling tuduh dulu. Mohon ditunggu sebentar. Dari tadi kami udah nunggu, Pak. Saya mohon, kasih saya waktu sebentar. Supaya semua yang pegang kupon cepat dapat bagian. Bu Neneng, ini gimana ya? Harusnya dagingnya cukup loh. Iya, Bu. Saya juga bingung. Tapi kok masih kurang ya? Padahal pembagian tadi juga normal-normal aja. Nggak ada rebutan berlebihan. Aduh, kasihan Pak Kusno dimarahin warga terus. Iya, padahal beliau dari pagi belum istirahat. Gimana kalau jatah panitia kita aja dulu dikasih ke warga yang belum kebagian? Iya deh, saya ikhlas. Yang penting warga nggak kecewa banget. Soalnya kalau dibiarkan, makin panas suasananya. Semoga aja masih bisa diselesaikan baik-baik. Amin. Saya cuma heran aja. Kok bisa kurang ya? Lihat nih Mas, banyak banget kita dapat dagingnya. Wah, mantep ini. Semoga mereka nggak sadar dagingnya berkurang. Yang penting kita untung. Daging segini kalau dijual lumayan juga. Iya, Pak Bowo juga udah nungguin kayaknya. Nanti malam aja kita anter. Biar nggak ada warga yang lihat. Kalau siang-siang gini bisa bahaya. Iya, semoga aja Pak Bowo jadi beli semuanya. Kalau laku semua,
Minggu ini kita bisa banyak duit. Siang itu, saat warga masih kecewa karena banyak yang belum kebagian daging kurban, ternyata Haris dan Yanti diam-diam menimbun daging untuk dijual demi keuntungan pribadi. Sementara Pak Kusno terus dihina dan dianggap gagal sebagai panitia. Tak seorang pun menyangka ada pengkhianatan di balik kekacauan pembagian kurban tersebut. Namun, kebohongan sebesar apapun tak akan bisa disembunyikan selamanya. Akankah perbuatan Haris dan Yanti terbongkar? Dan bagaimana nasib Pak Kusno yang terus disalahkan warga? Cerita akan bersambung ke episode selanjutnya.